Hello guys, jumpa lagi di channel saya, Om Pais Vlog. Mudah-mudahan sahabat dan teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini saya masih tetap membicarakan aplikasi trading robot Royal Key. Di video kali ini saya mencoba kasih tips bagaimana cara mengatasi koin-koin yang lagi floating di aplikasi Royal Key. Kita langsung saja ke tutorialnya ya. Di akun ini kita lihat beberapa koin yang lagi floating lumayan besar ya. Ada Algo Min 25, ada ATA 30, SLP 32, SOL 22, TIFEL 38. Nah, salah satu kiatnya adalah, saya contohkan ya, ini ATA minusnya 30,52. Langsung saja klik ATA-nya ya. Kita bikin one shot ya, di atas ini circle, kita langsung bikin one shot. Nah, ini salah satunya. Lalu di sini ada margin call, open margin call. Kita close ya, yang awalnya seperti ini, terbuka seperti ini. Kita close saja agar si koin tersebut tidak lebih banyak serok atau tidak lebih dalaminnya ya. Oke, langsung kita close seperti ini. Nah, dengan sendirinya seperti ini, dia akan tetap berjalan. Si tradingnya akan tetap berjalan nanti setelah harganya sampai di setiap pengisian gudang, dia akan sell dan berhenti ya. Misalkan ini kan udah 20 kali isi gudang, ketika dia sell satu kali, dia akan berkurang 19 jadinya, dan terus seperti itu ya. Ketika marketnya naik atau harganya naik, dia akan sell terus sampai di pengisian gudang kali pertama di ke-1, misalkan dia sell, langsung otomatis berhenti koinnya. Nah, itu untuk mengatasi koin-koin yang lagi floating. Satu lagi, di strategi mode ini kita bisa aktifkan, ada yang nomor 2 ini, Sabin mode atau Sabin mode real time statement. Yang bawah adalah ketika market drop pun kita masih bisa profit. Profitnya tertera di Royal Key dan tertera juga di Binance ya, tapi tidak mengurangi minus. Nah, untuk yang tengah si Sabin mode. Nah, untuk yang tengah Sabin mode di sini bisa mengurangi minus dan kita masih tetap profit, tapi profitnya hanya tercatat di Binance, tidak tercatat di Royal Q. Nah, itu ya. Kalau whole warehouse mode itu ya, ini akan terjual ketika sampai pada titik harga di saat kita pembelian awal. Nah, itu yang whole warehouse mode. Jadi lebih baik kita memakai Sabin mode atau Sabin mode real time statement ya, yang tengah atau yang bawah. Oke ya. Kalau saya ini pakai yang tengah. Jadi ini salah satunya untuk mengurangi floating. Jadi kita bisa bikin one shot, lalu kita close margin call-nya, dan kita bikin strategi modusnya ke Sabin mode atau yang bawah tadi ya. Itu salah satunya. Lalu ada cara yang kedua. Cara yang kedua, misalkan ya, ini ada koin TIFEL. Nah, Anda bisa ikutin cara yang pertama tadi atau bisa ikutin cara yang kedua ini. Di sini bisa kita hentikan atau kita pause di saat sekarang harganya lagi turun. Kita pause dan nanti ketika harganya sudah kembali up, kita start ulang. Seperti ini langsung saja ya, kita pause dan menentukan. Oke. Di sini kita hanya pause ya, tidak sell manual. Karena kalau kita sell manual tentu kita rugi. Dilihat di sini harga rata-rata gudangnya itu
average price-nya itu 0,4 dan harga sekarang atau current price-nya 0,2, berarti ada selisih 0,2. jadi kalau kita sell manual itu rugi ya. Oke ya, bisa kita pause, nanti kita start ulang setelah marketnya up, kita pantau saja marketnya. Oke, saya pause dulu satu lagi ya, yang barusan itu koin apa ya, lupa ya. Oke lah, yang sekarang saya pause lagi koin SLV misalkan ya. Saya pause lagi ini, saya pause, dan nanti setelah marketnya kembali up saya akan start ulang. Oke, di sini SLP udah. Lalu ini ada yang gede lagi, IOTA ya. Oke, saya pause lagi dan confirm. Nanti koin-koin tersebut akan saya start ulang ketika marketnya udah naik lagi. Nah, ini satu lagi SOL atau ADA ya. Kayak ada ini saya pause juga. Nah, asal yang penting kita jangan sell manual, karena ketika kita jual manual tentunya akan rugi ya. Dan tentu setelah kita pause beberapa koin yang lagi floating, kita bisa juga aktifkan koin-koin baru yang lagi harganya murah ya. Kita serok lagi dari bawah, tentunya dengan dana cadangan yang ada di aset Binance kita. Tetap itu harus kita sediakan USDT untuk dana cadangan. Ketika saatnya seperti ini floating gede, kita aktifkan koin-koin lain ya dari bawah. Seperti ini nih ya, ada tersisa 139 USDT ya, lumayan lah. Kita bisa aktifkan koin lain ya. Misalkan ada koin yang lagi mau naik nih hari ini ya, BTCST. Nah, ini bisa kita aktifkan dengan persediaan USDT yang ada. Langsung saja aktifkan koin-koin yang lagi harganya di bawah ya. Nah, bisa dilihat juga di sini ya. Oke, kita buka Binance. Nah, untuk koin-koin yang kita pause tadi juga kita bisa lihat di akun Binance kita ya. Kita lihat ada ini kan 166 USDT ya. Lalu ada SOL 137 USDT dan satu lagi tadi IOTA ya, ada 92 USDT. Nah, kita jangan sell dulu, jangan tukarkan dulu ke USDT. Nah, koin-koin tersebut kita hold aja, jangan kita tukarkan ke USDT. Karena kalau kita tukar ke USDT sekarang kita rugi. Kita tunggu saja marketnya up lagi ya. Biarkan saja si koin-koin tersebut tersimpan di masing-masing koinnya, yaitu di ADA, lalu di IOTA dan juga SOL. Nanti kalau marketnya udah naik bisa kita sell manual juga kalau mau kita sell manual. Tapi kalau misalkan tidak mau kita sell manual ya kita tinggal aktifkan lagi tradingnya di Royal Key. Kita start ulang di Royal Key. Kita pasti tahu kok. Kalau enggak, kalau Anda takut lupa, kita catat aja. Anda catat aja ya, koin apa aja yang tadi kita pause dan nanti akan kita start ulang. Oke ya, dengan begitu kita tidak akan melihat pemandangan yang merah. Mungkin lah, sebetulnya sih nggak apa-apa ya. Pemandangan seperti ini merah semua itu nggak apa-apa karena market emang lagi turun. Dan yang penting kita tidak rugi di sini. Ini yang namanya floating ya, kerugian mengambang, kerugian yang belum terjadi. Kerugian itu akan terjadi ketika kita hentikan dan sell manual. Nah, pasti kita rugi. Tapi di sini robot pintar ya. Robot tidak akan sell ketika harga turun. Jadi kita harus mengikuti si robot tersebut. Robot aja pintar, masa kitanya tidak ikut pintar? Kita juga jangan mau untuk menjual manual di saat market turun. Itu aja ya. Kalaupun seperti ini yang algo ya, kita seperti ini, lakukan seperti ini, nanti juga akan kembali. Ketika market up, dia akan satu-satu sell setiap marginnya, dia sell setiap pengisian gudangnya, maksudnya ya, dia sell satu-satu dan akan kembali nol dan berhenti.
Seperti ini juga bisa. Anda lakukan pause juga bisa. Pause and hold ya. Jangan pause dan jual. Jangan pause and sell ya. Harus pause and hold dan nanti akan start ulang ketika marketnya up lagi. Oke ya, itu sedikit tips dari saya untuk mengatasi koin-koin yang floating di Royal Key. Bagi Anda yang membutuhkan link untuk mendaftar, silahkan cek deskripsi video ini. Nanti akan saya undang ke grup edukasi Royal Key dan insya Allah saya bimbing sampai sukses di Royal Key. Tentunya Anda jangan salah memilih pembimbing. Oke, terima kasih kepada semua yang sudah support channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan Royal Key.